Berangkat dari komitmen kolaboratif, tim terlebih dahulu melakukan tahap pra-kegiatan berupa 2 kali observasi lapangan dan 2 kali komunikasi terarah dengan perangkat desa Medalsari. Observasi lapangan difokuskan untuk memetakan kondisi real warga, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas orang tua, potensi ekonomi kreatif, hingga ketersediaan sarana pendukung, serta menilai kelayakan lokasi dan alur kegiatan. Sementara itu, komunikasi dengan perangkat desa dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program dengan rencana pembangunan desa, memastikan dukungan kelembagaan, dan mengumpulkan masukan teknis terkait peserta sasaran, waktu, pelaksanaan, serta protokol acara. Dari rangkaian pra-kegiatan tersebut, tim dan perangkat desa menyepakati tujuan, tema materi, dan bentuk kegiatan seminar, praktik, serta pameran. Disepakati pula pembagian peran perangkat desa pada aspek koordinasi peserta dan logistik lokal, sementara tim pelaksana pada kurasi materi, fasilitator, serta dokumentasi. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penyusunan jadwal rinci, alur acara, serta kebutuhan perlengkapan, sehingga pelaksanaan program berjalan lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan warga, dan berdampak nyata. Inilah tim yang hadir menyapa ibu-ibu desa Medalsari, dipimpin Rohmah Ageng Mursita, M.Pd selaku koordinator program dan narasumber utama. Tim merancang alur kegiatan, menyelaraskan materi, serta membawakan sesi tumbuh kembang usia bayi hingga dewasa dan kesehatan mental ibu. Hadir pula narasumber Dr. Ahmad Rifki Asyidiki, M.Pd dengan topik parenting untuk menguatkan peran ibu, serta Puji Yuniarti, S.E.M.M. yang membuka wawasan praktik usaha dan ekonomi kreatif keluarga, menghidupkan sesi praktik. Haila Rizky Az-Zahra memandu pembuatan kopi sebagai media belajar wirausaha rumahan. Untuk mendorong cita-cita pendidikan, Andini Swarna Diah Puspita berbagi inspirasi kuliah sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Di ranah digital, Siti Ayu Jahrotun Nisa An-Nur dan Rosa Nurmalinda memperkenalkan edit via TikTok agar warga siap berkarya dan promosi produk. Seluruh rangkaian didukung perangkat desa Medalsari Kasih Pemerintahan berkolaborasi memastikan kegiatan berjalan hangat, bermanfaat, dan berkelanjutan. Hari ke-1 tanggal 5 September 2025. Hari pertama diawali dengan pembukaan acara. Kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kita berdoa secara agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana. Serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara semakin hangat dengan sambutan dari perwakilan ketua dan perwakilan desa Medalsari melalui kepala seksi pemerintahan. Apa judulnya? Penguatan peran ibu untuk kesejahteraan keluarga di desa Medalsari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Momen kebersamaan pun terabadikan lewat sesi foto bersama. Selanjutnya, rangkaian penyampaian materi dimulai. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Rohmah Ageng Mursita, M.Pd dengan topik tumbuh kembang usia bayi hingga dewasa serta menjaga kesehatan mental ibu dalam ketahanan keluarga. Perkembangan emosional. Nah, ini yang penting ibu-ibu. Ya, anak-anak zaman sekarang itu emosinya gimana ibu-ibu? Kemudian dilanjutkan dengan materi dari mahasiswa Andini Swarna Diah Puspita berjudul Kuliah sebagai Jalan Menuju Masa Depan yang Lebih Baik. Mencari ilmu itu bukan cuma tentang sekolah atau kuliah, tapi juga jalan untuk ibadah yang diridhoi oleh Allah, ya ibu-ibu. Materi berikutnya dibawakan oleh Bapak Dr. Ahmad Rifki Asyidiki, M.Pd, tentang parenting, penguatan peran ibu agar lebih kuat, siap, dan ikhlas dalam menjalani peran sehari-hari. Jadi lamun sing sangat jalma tebih ka Allah, nya tebih itu hirup-hirupna. Bahkan lamun aya kasep dina TikTok ibunya perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sebagai penutup sesi, mahasiswa Siti Ayu Jahrotun Nisa An-Nur bersama Rosa Nurmalinda menyampaikan materi edit via TikTok yang memberikan wawasan sekaligus praktik kreatif di bidang media digital. Edit via TikTok, main TikTok.
Hari pertama pun berjalan penuh ilmu, inspirasi, dan semangat kebersamaan. Hari kedua 6 September 2025, memasuki hari kedua, kegiatan kembali diawali dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta mendapat materi inspiratif dari Ibu Puji Yuniarti, S.E.M. dengan tema praktik usaha dan ekonomi kreatif, yang membuka wawasan baru mengenai peluang usaha di era modern. Sebenarnya kalau ini dikembangkan lagi pemasaran ya, jadi sehingga orang yang jual itu lebih tahu lagi, masyarakat itu maju banget. Nah, kalau pariwisata maju pasti kesejahteraan masyarakat sekitar juga akan ikut maju. Acara semakin menarik dengan praktik langsung pembuatan kopi yang dipandu oleh mahasiswa Haila Rizky Asyahra. Peserta diajak untuk melihat, belajar, dan mencoba langsung prosesnya. Kopi yang kita pakai di FFD Cafe gitu. Kebersamaan hari kedua pun diabadikan melalui sesi foto bersama, sebagai penutup rangkaian kegiatan pada hari itu. Hari ketiga, 7 September 2025. Di hari ketiga, kegiatan ditutup dengan pameran produk kreatif warga Desa Medalsari. Dalam pameran ini, warga menampilkan berbagai olahan makanan khas yang menggugah selera. Ragam produk kuliner tersebut menjadi bukti nyata kreativitas masyarakat sekaligus peluang untuk mengembangkan usaha lokal. Pameran makanan ini pun menjadi penutup yang manis bagi rangkaian kegiatan, meninggalkan kesan berharga dan penuh kebersamaan. Berbasis pendekatan partisipatif, evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-post test, observasi praktik stimulasi, dan diskusi kelompok terarah untuk menangkap perubahan pengetahuan sekaligus perilaku pengasuhan di rumah. Hasilnya menunjukkan kenaikan pengetahuan ibu sekitar 30% disertai pergeseran pola asuh dari tradisional menuju praktik berbasis bukti terlihat dari kemampuan peserta memilih aktivitas stimulasi kognitif, motorik, dan sosial emosional yang sederhana namun terstruktur. Temuan ini diperkuat oleh catatan, fasilitator selama sesi praktik serta umpan balik peserta yang menilai materi relevan dan mudah diterapkan dalam rutinitas keluarga. Keberlangsungan program dirancang agar manfaat tidak berhenti di ruang pelatihan. Sejumlah ibu yang paling aktif ditetapkan sebagai kader posyandu untuk menjadi penggerak lokal, sementara materi inti dipaketkan ulang menjadi sesi singkat 10-15 menit dalam agenda posyandu bulanan. Pemantauan pasca pelatihan dilakukan melalui kunjungan rumah ringan, pencatatan aktivitas stimulasi oleh ibu log sederhana, dan forum ibu untuk berbagi praktik baik serta memecahkan kendala bersama. Pemerintah desa didorong mengalokasikan dukungan minimal media permainan murah, buku anak, pencetakan lembar praktik, agar kegiatan tetap berjalan dan menjangkau lebih banyak keluarga. Dengan desain seperti ini, praktik stimulasi menjadi kebiasaan harian yang terus hidup di komunitas, selaras dengan target peningkatan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak di Desa Medalsari. Sebagai tindak lanjut pengembangan kapasitas, kami akan mengirimkan buku-buku rujukan tentang penguatan peran ibu dalam stimulasi perkembangan anak, sekaligus materi yang mendorong tumbuh kembang serta ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian para ibu di Desa Medalsari. Buku ini adalah hasil buah pemikiran dari tim agar menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu agar meningkatkan kualitas diri dan meningkat komitmen untuk lebih berdaya. Disusun dari pengalaman dan gagasan tim, buku ini diharapkan menyalakan semangat para ibu untuk terus bertumbuh, memperkaya kualitas diri, dan menegaskan komitmen menuju kemandirian.